Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti. Tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Yang kita sadari, yang kita ilmui jauh lebih sedikit daripada melimpah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tidak kita sadari dan tidak kita ilmui. Bagaimana dengan untuk kita syukuri? Maka kita adalah hamba yang tidak pandai bersyukur. Itu hakikat. Itu hakikat kita. Hakikat manusia siapapun. Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka dengan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalum. Zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia tidak memberikan yang selayaknya untuk Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jahul, manusia sangatlah jahil, sangat bodoh. Banyak yang tidak dia tahu, banyak yang tidak dia mengerti, yang tidak dia pahami. Nah, di pagi menjelang siang hari ini Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul di rumahnya, nikmat anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, terlebih ibadah yang banyak kaum muslimin meninggalkannya. Tidak ada semangat, tidak ada keinginan bahkan untuk mau belajar ilmu agama. Karena kebanyakan manusia mengukur sesuatu dengan keuntungan dunia. Tidak dia menjadikan tolak ukur atau dikatakan cita-cita puncaknya sangat lemah, atau dia tidak mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yang sangat agung. Bagaimana bisa selamat dari neraka Allah dan masuk ke dalam surga Allah? Enggak ada. Maksudnya puncak dari cita-citanya. Ketika itu menjadi puncak cita-cita seseorang masuk ke dalam surga Allah dan bisa selamat dari neraka Allah, maka dia akan mengukur segala sesuatunya apakah yang dia ucapkan, yang dia perbuat itu akan memudahkan dia untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan atau justru akan menjauhkannya, mempersulit. Nah, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha.
Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah pula menjauhkan hamba-hambanya dari kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki pula. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi siapapun dari hamba-hambanya. Ketika seseorang dia dijauhkan dari kebaikan, itu semua karena perbuatan dia sendiri, bukan karena Allah yang menzalimi dia, tidak. Karena dosa, maksiat, itu yang menjadi sebab utama dia dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari ibadah. Hikmah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dia kenal lagi, tidak dia pahami lagi. Ya. Namun alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas Islam dalam thalabul ilm pula, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis. Sebenarnya totalnya ada 42 hadis. Yang 42 hadis tersebut adalah hadis-hadis inti dalam Islam. Hadis-hadis inti. Seseorang yang mempelajari 42 hadis dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, maka dia telah mempelajari Islam secara global. Ya, bukan berarti dengan mempelajari kitab ini kemudian dia udah jadi ulama, pasti itu enggak. Maksudnya dia tahu, oh Islam itu seperti ini secara global. Ya. Nah, alhamdulillah, insyaallah kita masuk hadis yang kelima dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu Al-Munkarat wal Bid'ah. Ya, perkara-perkara mungkar dan perkara-perkara yang diada-adakan, yang dibuat-buat, ya, yang sebelumnya tidak ada dari ibadah, atau dikenal dengan kalimat bid'ah. Apa itu bid'ah? Adalah, kalau secara bahasa, ya, bid'ah itu ada secara bahasa, ada secara syariat. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang diada-adakan, yang muncul baru yang sebelumnya tidak ada. Itu bid'ah secara bahasa. Sedangkan secara syariat adalah ibadah yang diada-adakan, baik dengan menambah atau mengurangi atau memodifikasi ajaran syariat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian menambah-nambah ibadah yang datang dari Nabi, sebagian mengurang-urangi, sebagian memodifikasi. Taib. Itu semua adalah bid'ah. Nah, nanti kita bahas secara terperinci. Ada bid'ah yang bentuknya akidah, yang bentuknya lisan, yang bentuknya perbuatan. Taib. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummul Mukminin. Ya, kalau dibilang ibu kita, ya, ibu kita itu adalah para istri-istri Nabi. Ibu kita, ibu kaum mukminin seluruhnya. Ya, kalau di negeri kita ada ibu kita Kartini. Ya, kenapa sih? Apa namanya? Jasanya masih ingat nggak ya? Lupa. Tapi kalau di dalam Islam, ibu kita itu adalah seluruh istri-istri Nabi. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin.
Apa maksudnya ibu bagi kaum mukminin? Apa maksudnya ibu bagi kaum mukminin, Salman? Apa ibu bagi kaum mukminin? Nah, haram dinikahi sebagaimana seseorang haram untuk menikahi ibu kandungnya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Wajib untuk memuliakan, mencintai istri-istri Nabi sebagaimana kita memuliakan dan mencintai ibu kandung kita sendiri. Nah, dua makna inilah yang dimaksud dengan ibu kita oleh disebutkan para ulama, diantaranya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Fath Al-Bari an Ummil Mukminin, ya, Ummi Abdillah, yang sebenarnya kunyah beliau adalah Ummu Abdillah, Aisyah Ummu Abdillah. Nah, kalau jadi Ummul Mukminin itu apa? Lakob, julukan, bentuknya seperti kunyah. Julukan bentuknya seperti kunyah. Kunyah adalah nama yang dimulai dengan abu atau ummu, yang di yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab adalah untuk memuliakan, menyanjung seseorang dengan dipanggil dengan kunyahnya, ya. Nah, jadi kalau Ummul Mukminin ini bukan kunyah, ini apa? Ini lakob, julukan, ya, tetapi bentuknya seperti kunyah. Sedangkan kunyah Aisyah adalah Ummu Abdillah. Nah, Rasulullah SAW siapa? Abu siapa Rasulullah? Rasulullah SAW adalah Abul Qasim. Ya, Rasulullah SAW Abul Qasim biasanya diambil dari anak laki-laki pertama, walaupun anak pertamanya perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Nah, anak pertama laki-laki, mungkin anak dia yang kelima tuh, nah dia berkunyah dengan nama anak laki-lakinya, ya. Tuh. Rasulullah demikian, anak pertamanya Zainab, anak beliau pertama Zainab perempuan. Nah, Qasim anak laki-laki beliau kedua kalau nggak salah, dengan itu Rasulullah berkunyah Abul Qasim. Mereka para sahabat, ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu melihat ada seseorang ketika dikumandangkan azan malah keluar masjid. Kalau azan itu mengajak orang masuk masjid kan, malah yang dalam masjid keluar deh. Kata Abdullah ibn Abbas, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang ini sudah memaksiati Abul Qasim. Maksudnya siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang ini telah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya dia ke masjid, tunggu qomat, salat berjamaah, nah baru. Ini enggak. Ya, malah dia keluar yang seperti ini memaksiati Rasulullah SAW. Ini Abul Qasim. Nah, Aisyah istri Nabi SAW yang paling Rasulullah cintai, ya, istri Rasulullah SAW yang paling Rasulullah cintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan Rasulullah SAW tidak ada di kalangan istri beliau yang beliau nikahi gadis kecuali hanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah dituduh berzina oleh orang munafik. Siapa nama gembong munafik di Madinah? Siapa namanya? Aduh, saya lupa nih. Gembong munafik. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya, jadi kisahnya ini penting ya. Bagaimana kita harus menjaga lisan. Kisahnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan safar yang Aisyah ikut dengan Rasulullah SAW. Tetapi Aisyah
berada di haudaj, itu apa namanya? Kayak gubuk yang diletakkan di atas unta. Apa istilahnya? Gubuk di atas unta kayak gitu, biar nggak kepanasan, ya. Nah, seperti tandu, bukan tandu apa ya? Pokoknya kayak gitulah ya. Jadi ada bukan pelana, ya. Ini ada tudungnya, ya, seperti gubuk, jadi nggak kepanasan orang di dalamnya. Nah, Aisyah di situ. Kemudian ketika mereka istirahat, singgah di satu tempat, ya mereka setiap berjalan berapa jam singgah, mesti seperti itu. Kemudian Aisyah buang hajat. Ketika mau beres-beres mau pulang, tinggal nggak jauh lagi ke Madinah, pulang ke rumah di rest area terakhir nih. Aisyah radhiyallahu taala anha buang hajat, ya. Kemudian orang yang membawa tandu atau gubuk tersebut nggak tahu Aisyah sedang pergi. Mereka gendong dan diletakkan di atas unta Aisyah radhiyallahu taala anha. Pergi aja mereka nih. Kemudian Aisyah kembali dalam keadaan tertinggal, rombongan udah nggak ada lagi, nggak kelihatan lagi, ya satu pun nggak ada. Akhirnya Aisyah duduk di bawah pohon, ya di sana ada pohon, duduk menunggu, mudah-mudahan mereka nggak ada Aisyah di tandu tersebut dan mereka kembali menjemput Aisyah. Jadi Aisyah tunggu di sana. Ternyata di rombongan tersebut ada seorang sahabat bernama Sofwan ibn Amr as-Sulami. Yang beliau ini dikenal susah bangun. Kalau udah tidur susah bangun. Jadi ditugaskan untuk menjadi tim penyisir. Kalau ada barang-barang yang tertinggal atau ada orang yang tertinggal, itu diangkut dibawa oleh Sofwan. Ya. Ketika Sofwan mulai menyisir tempat, ya, di mana rombongan istirahat, dari jauh Sofwan melihat Aisyah, langsung beristirja. Apa istirja? Aba-baga. Istighfar itu. Kalau istirja apa istirja? Ya, Bu, itu al-hauqalah. Istirja apa Salma? Nah, inna lillah, betul. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Langsung beliau beristirja nih. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Keras-keras ngomongnya. Musibah. Ketinggalan Aisyah. Dan Sofwan pernah melihat Aisyah waktu belum turun syariat hijab. Ya, syariat hijab penutup wajah itu turun tahun 4 atau 5 Hijriah. Jadi jarang juga orang Arab pakai cadar itu ketika zaman jahiliyah, jarang. Ya, bukan adat Arab juga itu. Cadar itu bukan adat Arab. Ya, bahkan adat Arab itu adalah sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Ahzab, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai istri-istri Nabi, jangan kalian bertabarruj, ya bersolek, menampakkan kecantikan kalian di hadapan orang-orang, di depan tangga, depan ipar, ya, menampakkan kecantikan depan orang-orang, teman-teman suaminya lah. Seperti orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Orang-orang jahiliyah yang kayak gitu. Ya, nah ketika turun ayat di surat Al-Ahzab juga, ya, di akhir surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabi, kulli azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan seluruh kaum mukminat untuk menjatuhkan jilbab mereka dari atas sampai ke bawah. Jatuh seperti itu. Jadi wajah tertutup. Ya. Nah, ketika
sebelum turun ayat hijab, Sofwan pernah melihat wajah Aisyah, ya. Nah, disitulah pas di pas sedang di tempat itu, oh ini Aisyah nih. Langsung beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aisyah pun kaget. Ya, beliau sedang duduk melihat Sofwan, kaget, langsung ditutup apa? Langsung beliau tutup wajah beliau. Jadi ada penutupnya kayak gitu. Nggak bilang apa-apa, nggak ada satu patah kata pun terucap dari Sofwan dan dari Aisyah. Seperti itu cara menjaga istri sahabat kita. Ya, enggak kita ngobrol banyak ini dan itu, enggak. Ya bukan kita judes ya. Bukan kita, tapi itu menjaga istri sahabat itu seperti itu dulu. Ya, enggak kita kumaha damang ini curhat-curhat lah. Jadinya bisa kemana-mana tuh, dan banyak terjadi kemudian banyak perselingkuhan karena sebab seperti itu. Udah ngomong kok jadi nyaman, nyambung, ini dan itu, udah akhirnya apa? Maksiat terjadi. Ya, sebelumnya siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ketika Ummu Salamah itu, jadi istri-istri Nabi itu kecantikannya itu di atas rata-rata semua, istri-istri Nabi semuanya. Ya, ketika Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah SAW, yang beredar kabar kemana-mana adalah menikah wanita tercantik se-Arab. Ya, yaitu Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW. Ummu Habibah, anak Abu Sufyan, sampai dikenal masyhur wanita tercantik se-Arab. Ya, jadi istri Nabi itu wanita-wanita tercantik itu. Ya, Sofiyah binti Huyai. Nah, tapi yang paling cantik dari semua istri Nabi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi Ummu Salamah saja yang sudah terkenal kecantikannya pada saat itu mau hijrah sendirian dengan anak yang cacat patah tangan, ya, baru diizinkan oleh keluarganya. Berdua nih, sama anak kecil umur 3 tahun 2 tahun kayak gitu, pakai unta sendirian 500 kilometer perjalanan ditempuh dalam waktu 10 hari 8 hari. Ditanya oleh Utsman ibn Talha, ya, keluarganya nggak mau nemenin, nggak mau nganter, saudara abang-abangnya nggak mau nganter, ya, mau kemana? Ya, mau kemana engkau? Wahai putri Abu Umayyah, tidak disebut namanya. Ya, Ummu Salamah, namanya Hindun namanya. Nah, mau kemana? Kalau Ummu Habibah namanya Romlah. Ya, kalau Ummu Salamah namanya Hindun. Mau kemana engkau wahai putri Abu Umayyah? Aku mau hijrah, mau pergi ke suamiku. Ya, di Yathrib, di Madinah itu 500 kilometer tuh. Siapa yang bersamamu? Allah bersamaku. Ya, Allah bersamaku. Langsung Utsman ibn Talha ini langsung mengambil zimam, tali kekang unta Ummu Salamah, langsung dia bawa. Langsung dia bawa jalan kaki 500 kilometer, jalan kaki. Ya, ditemenin sama tapi sih ada apa-apa nanti di jalan, ada binatang lah, ya ada orang jahat lah. Nah, dikawal nih sama Utsman bin Affan. Dia nggak ada persiapan pulang dulu, ngambil ransel, persiapan, enggak. Jalan langsung. Bawa 500 kilometer perjalanan. Nggak ada satu patah kata pun ngobrol. Nggak ada nanya. Kalau udah mendudukan untanya sudah duduk, berarti tandanya udah tahu nih Ummu Salamah, dia harus turun istirahat. Ini siang malam 8 hari sampai 10 hari. Nggak ada satu patah kata pun keluar, nggak ada. Dari mereka ngobrol nggak ada. Ya, ini bukan judes, tapi seperti itu cara mereka memuliakan istri sahabat. Ya, nggak digoda, nggak di ngobrol ini dan itu, apalagi. Ya, kemudian sampai 8 kilometer lagi baru nyampe Kuba. Nah,
suamimu ada di sana. Pulang lagi dia sendirian tuh. Berarti 1000 kilometer jalan, subhanallah. Ya. Nah, gitu juga Sofwan ketika melihat Aisyah, langsung dia dudukan untanya. Tahu nih Aisyah suruh naik Aisyah. Kemudian bawa. Ya, jadi Aisyah naik unta Sofwan nih. Masuk ke Madinah di siang bolong. Orang-orang sedang ramai. Ya. Wah, kesempatan. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang sangat benci Nabi. Gimana cara menyakiti Nabi pokoknya. Dia bikin makar bagaimana cara menyakiti Nabi. Ya, sudah dibikin gosip tuh, lihat tuh Aisyah berzina dengan Sofwan tuh. Berduaan datang. Ya, nggak dengan rombongan, berduaan datang. Ya, tersebar berita gosip. Aisyah nyampe rumah sakit. Ya, berapa hari sakit, 3 hari atau berapa hari, Rasulullah pun datang ke Aisyah. Biasanya nanya, panggilan sayang disebut, gimana kabarmu? Ini enggak, Aisyah, gimana kabarmu? Sehat? Gitu aja, pergi lagi Rasulullah. Dingin Rasulullah SAW. Karena sudah tersebar gosip Aisyah berzina dengan Sofwan. Sakit enggak hati Nabi SAW? Rasulullah tidak tahu perkara gaib. Nggak tahu nggak tahu perkara gaib, nggak kayak dukun. Ada ustadz ngaku tahu perkara gaib, itu dukun itu, pakai nama ustadz. Ya, jadi Rasulullah nggak tahu mana yang benar dari berita tersebut. Berarti Rasulullah tahu perkara gaib nggak? Rasulullah nggak tahu perkara gaib. Cuma sakit nggak hati Rasulullah dituduh seperti itu? Dan Rasulullah SAW pun tidak bisa membuktikan benar atau tidaknya, ya kan? Ngatung nih. Nah, terfitnah atau yang termasuk yang menyebarkan berita gosip tersebut 3 sahabat baik sebenarnya. Mereka adalah Hamnah binti Jahshin, Mistah ibn Utsasah. Ini keponakan atau sepupu Aisyah ini. Sepupu Aisyah yang dibantu oleh Abu Bakar. Ya, dikasih nafkah setiap hari, dibantu, ikut nyebarin gosip. Harusnya kalau sepupu gimana? Ngebela kan? Ya, kalau sepupu harusnya ngebela nih. Apalagi dinafkahin terus untuk dia, anaknya, oleh Abu Bakar sepanjang hidupnya, ya, dari sejak hijrah. Kemudian yang ketiga, Hasan ibn Thabit. Ini orang hebat nih. Hasan ibn Thabit itu kalau sekarang cybernya Rasulullah SAW nih. Jadi tentara cybernya. Maksudnya dulu itu orang kalau perang pakai syair dulu, media pakai. Sekarang kan media sosial ya, nyerang media sosial, bagaimana meruntuhkan, mengasih ancaman, ngasih takut gitu. Dulu pakai syair. Hasan ibn Thabit ikut nyebarin berita tersebut. 3 orang. Yang bikinnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian sembuh Aisyah baru dapat kabar. Di luaran sana sedang beredar gosip engkau berzina dengan Sofwan. Wah, nangis lagi Aisyah. Nangis sampai enggak keluar air mata. Minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh enggak aku pergi ke rumah ibuku, tinggal dulu aku di sana sementara. Ya, kalau rumah Aisyah di sini, ini misalnya Masjid Nabawi, masjid ini ya. Nah, yang sebelah sini ini rumah Aisyah nih. 4x6, rumah Rasulullah tuh 4x6, 4x6 semuanya. Ya. Ini rumah Aisyah, di sebelahnya rumah Ummu Salamah. Ya, rumah Aisyah. Nah, yang paling pojok nih Masjid Nabawi 30 meter kali 35 meter. Ya, yang paling pojok sana rumah Ummu Rumman, istri Abu Bakar yang itu ibu Aisyah. Ya, paling pojok sana. Nanti pindah ke sana. Aisyah radhiyallahu taala nangis. Ya, nangis terus sampai enggak keluar lagi air mata, sampai sembab mukanya. Ya, baik. Rasulullah SAW kan nanya juga nih, gimana Aisyah ya? Nanyalah ke Barirah. Siapa Barirah? Seorang budak
udah ibu-ibu, udah berumur, dimerdekakan oleh Aisyah. Dimerdekakan oleh Aisyah, dibeli Barirah ini kemajikannya, kemudian dimerdekakan oleh Aisyah. Nah, dia yang sering, ibu-ibu ini yang sering ngajarin Aisyah masak, yang ngajarin, yang bantu Aisyah kadang di rumah, ini apa. Nah, Rasulullah nanya, nah kan dekat sama Aisyah. Barirah, bagaimana menurutmu Aisyah ini? Maksudnya nih, gimana? Nakal apa gimana nih Aisyah ini? Rasulullah, ya Rasulullah. Aisyah itu, ini baru umur berarti kurang lebih Aisyah 9 tambah 5 berapa tahun? 14. Antara 14 sampai 15 tahun umur Aisyah pada saat itu. Ya, 4. Nah, jadi Rasulullah menikahi gadis umur 9 tahun. Aisyah, Rasulullah meninggal, Aisyah umurnya baru 18 tahun. Ya. Sekarang ini Rasulullah dicela oleh orang kufar, oleh orang kafir. Nggak ada yang mencela beliau kecuali orang kafir. Ya, dicela macam-macam. Tuh masa Nabi kalian nikah dengan gadis umur 9 tahun sih. Ya, tuh. Kita lihat apa namanya, Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang-orang Yahudi, atau orang-orang Romawi yang mereka itu sangat membenci Nabi. Ya enggak? Abu Jahal benci pada Nabi kan? Abu Lahab begitu juga. Banyak orang sangat membenci Nabi, tapi enggak pernah mereka sekalipun mencela Nabi. Rasulullah dibilang apa? Dukun, dibilang penyihir, dibilang apalagi kadzdzab, pendusta. Ya, macam-macam kalimat, kata-kata kotor, bahkan ada ngeri kata Abu Jahal itu, ucapan-ucapan Abu Jahal kotor banget ya kepada Rasulullah SAW. Tapi nggak pernah sekalipun mereka mencela Rasulullah SAW karena menikahi seorang gadis berumur 9 tahun. Nggak pernah, nggak ada satupun. Dari orang Quraisynya, dari orang Yahudinya, dari orang Kristennya, dari orang Badui Gotofannya, nggak pernah ada satupun. Kenapa? Karena itu muamalah mereka. Jelas ini? Ini harus bisa jawab nih orang Islam. Jangan sampai karena itu, oh iya kenapa nikah anak umur 9 tahun ya? Enggak. Karena seperti itu mereka dulu. Ya. Orang-orang Yahudinya, orang-orang Kristennya, ya, raja-raja mereka semua. Bahkan bukan hanya raja, orang-orang masyarakat seperti itu mereka menikah. Anak aja waktu di Yaman ya, itu anak perempuan umur 17 tahun itu udah nggak ada, hampir nggak ada anak umur 17 tahun nikah. Ya, maksudnya di bawah itu semua 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun. Ya, jangankan dulu ya, kita mungkin nenek kita aja belum lepas SD aja udah apa? Udah nikah tuh, nenek Ana mungkin ya. Ya. Belum selesai, baru lepas SD umur 12 tahun udah nikah. Ya. Bahkan mungkin masih ada di beberapa daerah. Ya, umur 14 tahun udah punya 2 anak. Ya. Enggak, itu sesuatu yang biasa dilakukan pada saat itu, yang sekarang kemudian diperburuk oleh orang-orang kafir. Ya. Taib. Nah, kata Barirah, ya Rasulullah, Aisyah itu remaja yang polos. Dia nggak tahu kayak gitu. Sedang bikin adonan aja, sedang bikin adonan roti saja, ngantuk, tidur, dimakan sama kambing tuh apa namanya adonannya. Ya, anak polos. Nggak tahu yang kayak gitu ya Rasulullah. Nggak pernah keluar rumah juga. Rasulullah nanya ke Ali, gimana menurutmu Aisyah itu? Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, an-nisa siwaha kathir. Ya Rasulullah, wanita selain Aisyah banyak. Waduh, itu yang bikin hati Aisyah sakit. Apa maksudnya ucapan kayak gitu? maksudnya ya udah cari yang lain aja, banyak yang lain gitu. Itu yang bikin Aisyah ada sakit hati sama Ali sampai perang kan? Sampai perang. Dan awal mulanya di situ. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau sabar. Beliau datang ke rumah Ummu Rumman,
Di sana ada Abu Bakar. Bagaimana Aisyah? Ya, Aisyah bilang, wahai bunda, tolong jawab Rasulullah. Wahai ayahanda Abu Bakar, tolong jawab Rasulullah. Ya, mereka semua nggak bisa jawab karena nggak tahu mana yang benar, dan gosip udah luas banget, hangat, apa istilahnya, top apa namanya, viral, kemudian berita nomor 1 Madinah lah ya. Kemudian kata Aisyah, andaikan aku berkata jujur sekalipun kalian nggak akan percaya. Ya, langsung Aisyah masuk kamar nangis lagi. Ini berjalan nggak seminggu 2 minggu nih, langsung turun 10 ayat ya pembelaan Allah terhadap Aisyah. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya mereka yang membawa berita dusta, jangan engkau kira itu buruk bagi kalian, justru itu kebaikan untuk kalian. Coba. Ya, kadang musibah itu digosipin seperti itu, senang gak hati kita? Enggak senang kan? Mana senang kita digosipin seperti itu? Tapi setiap keburukan itu mesti ada hikmah di baliknya. Nah, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Mereka semua yang menyebarkan berita gosip tersebut kena dosanya. Ya. Tetapi yang pertama kali membuat gosip tersebut, untuk dia azab yang sangat besar. Ya. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Kenapa kaum mukminin dan kaum mukminat ketika mereka mendengar gosip seperti itu, harusnya mereka bilang baik. Ini apa namanya? Ucapkan yang baik-baik, itu bohong. Dan ini adalah ifkum mubin, ini kedustaan yang sangat nyata. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Andaikan mereka mendatangkan 4 orang saksi. Wa idh lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Andaikan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka pendusta di sisi Allah. Ya. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lamassakum fima afattum fi adzabun 'adzim. Andaikan bukan karena karunia Allah dan kasih sayang Allah kepada kalian, Allah akan timpakan azab kepada kalian. Walaula idh sami'tumuh qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Kenapa? Andaikan ketika datang kepada mereka kabar gosip seperti ini, langsung mereka ucapkan ini buhtan, ini fitnah, ini tuduhan, ini kedustaan. Ya. Hadza buhtanun ya'idzukumullah an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah peringatkan kalian, jangan sampai ini terulang sekali lagi. Andaikan kalian mukmin. Jadi jangan mudah untuk menukilkan gosip, menyebarkannya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka yang menginginkan tersebarnya berita-berita keji, kotor, tuduhan palsu seperti ini, untuk mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Pembelaan Allah untuk Aisyah. Barulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis, dengan ayat tersebut tahu mana bohong nih. Ya. Aisyah sampai nangis lagi. Asalnya nangisnya sedih, ini nangis haru. Bagaimana enggak nangis haru? Beliau dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibaca ayat tersebut sampai hari kiamat. Ya, nangis senang, nangis haru Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya 3 orang tadi, siapa? Hamnah binti Jahsyin, Mistah, satu lagi Hasan ibn Thabit, dicambuk 80 kali cambukan. Wa innal walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Sesungguhnya mereka yang menuduh seseorang berzina tanpa 4 orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Itu setahun 2 tahun gak bisa tidur terlentang tuh. Jadi bubur tuh dagingnya, daging punggungnya itu. Ya dicambuk 80 kali cambukan. 3 orang ini. Ya, nah itu hukum dalam Islam. Jadi jangan kita mudah untuk bilang katanya.
kata dia nih, kata ini nih. Apalagi kalau udah sedang rame-ramenya ya cek si fulan sahurna ayeun po ieu mah berita viral. Apalah istilahnya? Katanya. Ya. Sebagian orang berdusta itu nggak langsung ucapan dia bohong, tetapi dia dusta itu menukilkan kabar dusta, menukilkan info berita dusta, itu yang disebarkan. Terkadang bukan dia yang berdusta langsung, tapi dia menukilkan kabar dusta. Dia terkena dosa dusta. Bukan artinya dia nggak punya saham dari itu. Ya, nah Abu Bakar sakit hati nggak? Sakit hati kan? Kata Allah Subhanahu, Abu Bakar sampai bersumpah ketika turun ayat ini ya, Abu Bakar sumpah, demi Allah, aku nggak akan lagi ngasih nafkah untuk Mistah, demi Allah. Ya, langsung ditegur oleh Allah. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum. Jangan bersumpah Abu Bakar itu yang dia diberi kelapangan harta oleh Allah. Ya, dia bersumpah untuk tidak menyantuni kerabat, ini kan kerabat, masih kerabat keponakannya. Orang miskin, memang miskin, dia nggak bisa dikasih pancing, dikasih pancing, dikasih kail, apa nih namanya, bangkrut terus. Jadi dikasih ikan terus. Ada orang bagusnya kan dikasih kail ya, untuk dia bisa berkembang gitu. Jadi nggak minta-minta terus. Ini dikasih kail nggak bisa. Akhirnya kasih ikan terus nih sama Abu Bakar nih. Terus ya, dalam Abu Bakar sabar terus ngasih. Kemudian dia ini pun hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu." Maafkan dia wahai Abu Bakar. Lapangkan dadamu untuk dia wahai Abu Bakar. Bukankah engkau pula ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba. Kalau kita berada di posisi Abu Bakar gimana? Akan sama nggak dengan apa yang kita lakukan dengan Abu Bakar? Lebih bisa jadi ya. Lebih bisa jadi kan? Udah disantuni bertahun-tahun, malah nusuk dari belakang. Dibilang nusuk dari belakang nggak nih? Ngegosipin? Iya. Cuman Allah bilang sabar, maafkan, lapang dada. Orang salah sama kamu tuh, sabar. Bukankah engkau pula ingin diampuni dosanya oleh Allah? Kita banyak dosa nggak sama Allah? Kita banyak dosa setiap hari. Mau istighfar, mau kayak gimana pun amal ibadah kita, minta ampun kepada Allah, nggak akan Allah mudah untuk mengampuni dosa kita kalau kita tidak mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita kepada kita, teman kita, siapa, tetangga kita, orang-orang paling dekat dengan kita. Ya, jangan terlalu berharap untuk mendapatkan ampunan Allah. Mau istighfar berapa ribu kali sehari sekalipun. Kalau kita tidak mudah memaafkan ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, ya, mau istighfar berapa kali pun, jangan terlalu berharap Allah akan ampuni dosa kita. Enggak. Ala tuhibbun ayaghfirullahu lakum. Ya, itu kata Allah kepada Abu Bakar. Baru itu kejadian itu saja, belum yang lainnya lagi. Nah, ini Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dan sekarang ini yang masih menuduh Aisyah berzina setelah turun pembelaan Allah 10 ayat di surat An-Nur, siapa? Orang-orang Syiah. Jadi kalau dengar ada ucapan ustadz siapapun yang menyudut-nyudutkan Aisyah, yang merendahkan Aisyah, pastikan itu Syiah. Dia itu sangat benci kepada Aisyah. Ya, orang-orang Syiah. Tapi orang ini pandai berkamuflase. Dia bisa masuk kemana, penampilannya kayak gimana, orang-orang Syiah. Nah, ini Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ibunda kita, wajib kita untuk membela beliau, mencintai beliau, ya. Dan beliau adalah
Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadl Aisyah ala sa'iri nisa ka fadl tharid ala sa'ir ta'am." Keutamaan Aisyah dari segenap wanita seperti keutamaan tharid, makanan paling istimewa pada saat itu, dari segenap makanan. Maksudnya Aisyah ini mempunyai ilmu yang luar biasa. Ya. Bahkan Umar bin Khattab, terkadang Abu Bakar As-Siddiq, senior-senior sahabat terkadang bertanya kepada Aisyah tentang urusan agama. Apalagi tabi'in, apalagi sahabat-sahabat kecil yang lainnya, Abdullah bin Abbas, Abu Musa al-Asy'ari, banyak bertanya kepada Aisyah, ya ummah, wahai bunda, bagaimana hukum kayak gini, kayak gini, kayak gini, bagaimana hukum kayak gini. Beliau fatwa, ya beliau ngajarnya nggak langsung kayak gini ya, kalau perempuan mah ya dalam Islam. Aisyah di dalam sini, di dalam rumahnya ada jendela. Nah kemudian murid-murid beliau duduk di bawah jendela tersebut menghadap ke sono. Aisyah di situ, ya, murid-muridnya menghadap ke sana dan ya wahai bunda, apa hukum kayak gini, kayak gini, kayak gini, nanti dijawab oleh Aisyah dalam sana. Jadi enggak, padahal mereka hatinya yang terbaik itu. Ya, kenapa ibu-ibu di atas nih taklim? Ya, kenapa dipisah seperti ini? Rasulullah SAW bilang, bukan Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza wa idza sa'altum mata'an fas'alun wara hijab. Ada mushaf. Taib. Wa idza sa'altumuhunna surah Al-Ahzab. Jazakallahu khair. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'alun wara hijab. Udah ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Ahzab ayat 53 ya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sahabat, ini para wali Allah nih, sahabat-sahabat ini bukan sembarang orang nih. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu bukan kayak kita orangnya. Ya, mereka ini udah benar luar biasa ibadah mereka itu. Ya, untuk melindungi Nabi itu dikasih leher. Ya, betul-betul leher mereka yang untuk melindungi leher Nabi SAW. Dada mereka untuk melindungi dada Nabi SAW. Mereka para sahabat. Wanitanya siapa namanya? Sumayyah. Karena sebab disuruh murtad kau dari Islam. Dicambuk, dipukuli habis-habisan nih Sumayyah nih. Karena mengucapkan la ilaha illallah. Karena memegang Islam. Kalau kita kan Islam. Islam itu sesuatu yang besar. Nyawa taruhannya. Dipukuli sampai gak mau juga dia murtad. Gak mau dia mencela Nabi. Gak mau dia mencela Islam. Gak mau dia keluar dari Islam. Sumayyah, udah ditusuk aja nih. Bunuh aja sekalian. Dibunuh sekalipun dia lebih memilih mati. Kira-kira kita kalau hidup di zaman itu belum tentu kita di pihak Nabi Muhammad SAW. Belum tentu. Ya. Ini nggak ada uang dikit pinjol. Kemudian darurat. Ya, darurat. Jual agama. Mau jual agama. Ya, untuk beli baju, untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk beli yang enggak primer ya. Yang enggak pokok. Ya, anak nggak ada uang sekolah untuk anak kuliah misalnya, pinjam uang ke bank. Kente sekolah. Masa di lelewe gitu ke keluarga, tetangga gitu. Kan lelewe. Ya. Jangan kita jual agama kita. Jangan kita bertaruh apapun dengan agama kita ini, hati-hati. Dibunuh Sumayyah. Suaminya gitu juga, disuruh murtad, keluar kau dari Islam. Enggak mau, dibunuh juga udah. Wanita atau muslim pertama kali yang mati syahid adalah Sumayyah. Dan ingat, belum tentu. Ini diantara anugerah Allah nih. Karunia Allah. Allah hidupkan kita 1400 tahun lebih setelah Rasulullah meninggal. Zaman kita sekarang ini. Karena kadar iman kita sakit. Ya. Kayak Ummu Salamah hijrah gitu. 500 kilometer hijrah dengan anak berdua yang cacat lagi tangannya. Nah,
Nah, jadi mereka para sahabat, ya, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian sahabat, andaikan kalian meminta sesuatu ke istri Nabi atau bertanya sesuatu ke istri Nabi pun wanita pilihan Allah juga. Bukan sembarang wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur, "At-thayyibat lit-thayyibin." Wanita-wanita baik Allah pilih untuk laki-laki yang baik, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka sudah dijaga oleh Allah, para sahabat hati sudah dijaga. Apabila kalian minta sesuatu ke istri Nabi, minta di balik hijab, kata Allah. Tong langsung. Minta di balik hijab. Siapa yang menjamin hati kita enggak kemudian dibisikkan oleh setan ini dan itu, ya, terjadi maksiat ini dan itu. Naudzubillah. Baik. Ya, dan yang tadi juga hati-hati untuk menukilkan katanya copy paste sekarang mah, ya, pakai copy paste katanya ini gampang. Yang pertama apa, kalau ada kabar, ada info, kita pastikan dulu apa kebenarannya. Ini yang pertama. Yang kedua apa, kita timbang ada maslahat enggak untuk kembali disampaikan ke orang lain, ada maslahatnya enggak. Kalau akan memunculkan permasalahan, perselisihan, nggak usah disampaikan. Ya, kalau seandainya ada maslahatnya, ada ilmu di sana, ada peringatan dari keburukan di sana, ya sudah, pakai diksi kalimat terbaik, bagaimana orang bisa paham mudah, tidak menimbulkan masalah. Ya, orang yang bilang katanya, ya, itu mesti dia berdusta. Kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Cukup seseorang dikatakan pendusta dengan dia menyampaikan apapun yang dia bilang. Apapun yang dia dengar disampaikan lagi, kata Rasulullah, itu pendusta. Kenapa? Yang pertama, karena tidak semua info itu benar. Mesti ada juga apa? Bohong, dustanya. Nah, dia menyampaikan kedustaan tersebut. Dusta kan? Yang kedua, tidak mungkin bisa plek persis apa yang dia dengar dengan apa yang dia sampaikan. Mesti ada dia tambah-tambahkan sedikit, ada dia kurang-kurangi sedikit, terkadang memakai mimik muka yang asalnya cuma datar-datar aja bicaranya, tapi ini malah berbeda, membuat orang emosi dan yang lainnya. Bohong. Ya. Nah, jadi ini dalam Islam, di antara dosa besar lisan adalah mengucapkan katanya. Qila wa qala. Katanya. Baik. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-ngada dalam agama ini yang tidak ada, itu bagian dari, mungkin tidak ada ajarannya dari Nabi SAW, maka itu raddun, tertolak. Rawahul Bukhari Muslim. Wa fi riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka itu tertolak. Ya. Siapa yang membuat ritual pertama kali dan itu tidak ada dari Nabi SAW, maka itu tertolak. Oh, saya mah kan nggak membikin, saya mah cuma pipiluan. Ya, kumaha nu seueur we. Ya, gimana kebanyakan orang aja saya ikut. Man amila amalan, siapa yang mengamalkan satu amalan yang itu tidak ada tuntunannya dariku, maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Berarti hadis ini di antara satu dari dua syarat diterimanya amal. Amal ibadah itu barulah diterima oleh Allah apabila ada dua syarat. Apa itu yang pertama? Kumaha ibu-ibu di atas? Syarat diterimanya amal ada berapa, Bu? Akang-akang? Ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Harus jernih
bening amal ibadah tersebut hanya untuk Allah. Tidak ada ingin pujian manusia, sanjungan manusia, nggak ada. Bersih hanya untuk Allah. Nah, saya contohkan ya. Sebening ini ibadah kita, seperti air mineral ini, nggak ada satu butir pasir kita lihat, nggak ada satu tetes air kopi dimasukin, agak keruh sedikit kan, tapi masih terlihat bening. Kalau cuma satu tetes kopi mah, itu nggak diterima oleh Allah. Gimana kalau air comberan yang dimasukin tuh? Ya maksudnya gimana? Ria itu apa? Syirik kecil. Nah syirik kecil, kalau syirik kecil aja, satu tetes air kopi aja, satu butir pasir saja dimasukkan, Allah nggak terima yang seperti ini. Gimana kalau seandainya dalam hati dia ada keyakinan kurban untuk Nyiroro Kidul, boleh dia tawaf di kuburan, atau dia minta kepada selain Allah panen. Siapa yang ngasih panen? Kalau di cerita-cerita rakyat yang ngasih panen siapa? Dewi Sri. Yang bikin Gunung Tangkuban Perahu siapa? Sang Kuryang. Habis itu. Itu yang dimasukin ke amal ibadahnya, itu bukan satu tetes air kopi, aspal yang dimasukin ke dalamnya. Jelas sudah gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rusak amalannya. Ini syarat yang pertama nih. Syarat pertama untuk diterimanya amal adalah amalan tersebut harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Jernih, bersih, amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ingin dia disebut soleh, alim, dibilang ustadz, dibilang ini dan itu, gak ada. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, syarat diterimanya amal apa, Kang Dimas? Apa? Ittiba. Nah ini dia nih. Ini hadis ini. Apa itu ittiba? Mengikuti tuntunan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ajarannya enggak? Kalau bahasa kita ada syariatnya enggak? Ada syariatnya enggak? Ada tuntunannya dari Nabi Muhammad enggak? Kalau enggak ada, jangan dikerjakan. Itu sudah jadi prinsip kita. Ya. Kalau satu ibadah tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, tinggalkan. Mending kalau seandainya tidak diterima saja, tetapi ada ancamannya. Hadis ini sering diucapkan oleh Nabi SAW. Makna hadis ini ya, hadis yang lain. Di setiap khutbah Jumat, kadang ceramah beliau, di setiap khutbah Jumat Rasulullah SAW mengatakan, jadi lupa kalau nggak khutbah Jumatnya. Gimana? Inna khairal huda mama apa? Inna khairul kalam ya. Inna khairal kalam kalamullah wa khairul hadi Muhammad. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kata Rasulullah SAW, muhdats di sini kata Rasulullah, man ahdatsa, setiap perkara yang muhdats, yang diada-adakan dalam agama ini, kata Rasulullah, itu semuanya bid'ah. Dan semua yang bid'ah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Rasulullah yang bilang, wa kulla dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Ini Rasulullah bilang setiap Jumat. Pas muqaddimah khutbah Jumat. Ya. Jadi bahaya enggak kita melakukan ibadah yang enggak ada tuntunannya dari Nabi? Bahaya kan? Malah dalam ayat Allah sebutkan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, siapa yang menyelisihi ibadahnya dengan ibadah yang datang dari Rasul
dan menyelisihi orang-orang beriman pada saat itu. Siapa orang beriman di zaman Nabi Muhammad? Para sahabat. Dan menyelisihi ibadahnya dengan ibadah para sahabat pada saat itu, nuwallihi matawalla, kami palingkan dia, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wasat nasira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Tulis ancamannya dalam Al-Quran ini. Di akhir surat An-Nisa, di akhir surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nur, lupa. Nah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hati mereka yang berani menyelisihi ibadahnya dengan ibadah yang datang dari Nabi, akan tertimpa kepada mereka itu fitnah atau tertimpa kepada mereka azab yang sangat pedih. Ya, azab yang sangat pedih itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perkara enteng, bukan perkara ringan. Gak boleh ikut-ikutan. Harus mana sandarannya, mana dalilnya. Ada dalilnya, kerjakan. Gak ada dalilnya, tinggalkan. Mudah Islam itu. Ya. Nah. Dan bermacam-macam yang namanya bid'ah itu. Asal muasal, ya, pangkal terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslimin, ada kelompok ini, ada kelompok itu, ada golongan ini, ada golongan itu. Pangkal masalahnya apa? Ini nih. Bid'ah. Itu yang menjadi sebab perpecahan. Dan ahlu sunnah, mereka mencoba untuk menyatukan kaum muslimin. Udah tinggalkanlah, ya, ritual-ritual, pemahaman-pemahaman, ya, yang tidak ada itu di zaman Nabi. Udah tinggalkan. Kita mah Islamnya sudah satu aja udah. Islamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah nggak usah pakai ini sebagian kelompok ada menentukan masuk Ramadan teh pakai apa Pak? Air pasang laut ya, iya kan? Air pasang laut tuh di mana tuh? Ya, coba ada aja kayak gitu tuh, ada aja pengikutnya tuh, ya. Masuk satu Ramadan, masuk satu Syawal, dilihat bukan lihatnya ke hilal sana hilal ya, hilal apa, bulan sabit, bukan, malah ngelihatnya ke air laut tuh. Terjadi perpecahan nggak? Terjadi perselisihan nggak karena sebab itu? Terjadi perselisihan, perpecahan tuh. Ya, ada lagi pakai ilmu falak, ilmu apa namanya? Ilmu hisab. Ada pakai ilmu hisab, hitung-hitungan hisab nih. Hitung-hitungan hisab. Kelompok juga pakai ilmu hisab. Ya, hitung-hitungan. Jadi udah berapa ratus tahun yang lalu pun, yang akan datang pun udah tahu kapan Ramadan, kapan Lebaran tuh. Ya. Itu nggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islam ini bukan untuk orang yang bisa ngitung-ngitung aja. Ya, orang Baduy dimanapun di pedalaman mereka bisa menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan dengan melihat di tempat terbenam matahari. Lihat, ketika di Maghrib tanggal 29 bulan, misalnya bulan Sya'ban di akhir. Kita lihat tempat terbenamnya matahari. Lihat muncul nggak hilal? Muncul nggak bulan sabit? Kalau muncul berarti itu bulan tanggal 1. Itu bulan menunjukkan tanggal 1. Kalau nggak kelihatan, nggak muncul, berarti masih tanggal 30. Besoknya, lusanya baru tanggal 1. Mudah dalam Islam kan? Mudah Rasulullah menentukan seperti itu. Dan berapa banyak orang pakai hisab nih. Kelompok ini pakai hisab, kelompok ini pakai hisab. Sama ngitungnya. Enggak, nunjuk kalkulatornya, baterainya baru. Yang satu udah hampir habis tuh baterainya tuh. Lain-lain. Ya. Cara ngitung beda sedikit, udah beda-beda, udah lain-lain. Maksudnya hasilnya tuh enggak sama. Ya, nah, terjadi perselisihan enggak? Perpecahan enggak? Terjadi lagi perpecahan. Ini sholat id duluan,
Ini belum sholat id, ya puasa kene, ya mau udah kurban, ya macam-macam. Ya, jadi terjadi terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin karena sebab kebid'ahan. Ya, karena sebab kebid'ahan. Ada yang membangun bid'ah mereka itu dengan mimpi. Oh, saya mimpi tadi malam bertemu dengan Rasulullah. Gimana Rasulullah SAW? Oh, janggotan cenah. Oh, janggotan Rasulullah SAW. Ya, tuh, Yesus aja janggotan tuh kalau orang Kristen. Ya, Rasulullah SAW itu jenggotnya tuh kasah. Kasah itu lebat. Ya, sampai orang di belakang tahu Rasulullah SAW pas sholat zuhur asar, yang nggak dikeraskan nggak bacaan sholat zuhur asar, enggak, tapi mereka tahu Rasulullah sedang baca Quran. Gimana? Dengan bergetarnya janggut beliau. Ya, Rasulullah kata, kalau saya mimpi, ya tadi malam harus bikin perayaan ini dan itu di tanggal 10 Sya'ban, 20 Sya'ban, 10 Rajab, 9 Rajab. Dari mana? Rasulullah yang bilang mimpi saya mah. Ya. Ada lagi ketemu saya mah, ini mah benar-benar ketemu sama sosok pakai baju putih, ya jenggotnya panjang, tongkatnya semuanya, ya bisa juri gitu. Ya. Nyuruh saya zikir dengan zikir ini, zikir itu. Coba dia bangun agamanya dengan mimpi-mimpi, dia bangun agamanya dengan pengalaman, saya mah pengalaman ke gua ini, oh benar dapat emas cenah. Saya minta ke gua tersebut dapat emas cenah. Datang berbis-bis, oh kalau gua itu mah dapat emas, coba langsung ke kuburan wali mana. Cok tawaf agungkan, doa. Ya. Nah, betul dapat, betul ada. Itu permainan setan. Semakin yakin gak mereka nih? Semakin yakin. Dan itu permainan setan. Setan itu bisa memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat lain. Itu setan, ifrit. Dan yang lain bisa. Ifrit bisa memindahkan satu tempat lain sehingga sana sabak. Ya. Ayyukum yatini bi arsyiha qabla yatuni muslimin. Kata Sulaiman, siapa yang antara kalian bisa mendatangkan singgah sananya sebelum ratu sahabat tersebut sampai ke sini. Qala ifritu minal jinni an atika bi qabla an taqum maqamik. Berkata ifrit, aku bisa mendatangkan singgah sana sabak sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu wahai Sulaiman. Coba ifrit. Tugas syaitan diperbudak oleh Nabi Sulaiman adalah menyelam ke dasar-dasar lautan, mengambil perhiasan, ya, mengambil harta benda yang ada di dasar laut. Yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Mereka para wa minasyayatini may yaghusuna lahu, dan di antara para setan yang ditundukkan, yang diperkerjakan, diperbudak oleh Nabi Sulaiman adalah menyelami lautan untuk mengambil apa? Perhiasan-perhiasan laut tersebut. Kullu banna'in wa ghawwas, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Shad. Banyak para setan tersebut tukang bangunan. Tukang bangunan. Kullu banna wa ghawwas, bikin apa nih, wajan sebesar danau. Bikin kider nih wa qudurir rasiyat di surat Saba. Kider panci sebesar gunung. Coba dibikin oleh para setan. Ya, Nabi Sulaiman, falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mauti illa dabbatul ardi takulu min sa'ata falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Nabi Sulaiman, setelah kami tentukan kematiannya, ya, tidak ada yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman kecuali binatang bumi yang makan tongkatnya, rayap. Jadi Nabi Sulaiman meninggalnya gini nih, sambil duduk. Ini setan kerja terus 24 jam. Mereka takut. Lihat Nabi Sulaiman takut, kerja terus. Setan. Ya, para setan. Nabi Sulaiman dah meninggal. Ya. Kira-kira rayap makan kayu itu kalau kayunya 2 hari 3 hari tinggalin? Enggak kan? Berbulan-bulan tuh. Kalau sudah diem aja terus di situ kayu. Ya, mulai basuk apa? Datang rayap kan gitu.
nggak ada gerak-gerak. Nah begitulah udah berbulan-bulan Nabi Sulaiman meninggal, ini setan kerja terus, diperbudak oleh Nabi Sulaiman. Ya, azab diadab betul sama Nabi Sulaiman mereka ini. Apa kata kata Allah Subhanahu wa taala, falamma qadayna al-maut ma dallahum ala mauti illa dabatul ardi takulu min sa'atah. Ketika binatang bumi atau rayap tersebut sudah memakan tongkat Nabi Sulaiman, apa yang terjadi kalau potong tongkatnya? Jatuh Nabi Sulaiman. Falamma kharra. Mereka bisik-bisik, itu Nabi Sulaiman kayak gitu terus, Pak, meninggal enggak ya? Biasa nama salat, itu salat ya. Meninggal untung gawe gitu. Gitu terus setiap hari. Ya, enggak berani mereka kabur, enggak berani. Ya, ketika Nabi Sulaiman jatuh, falamma kharra tabayyanatil jin. Ketika jatuh baru para jin setan tersebut sadar. Ya, Nabi Sulaiman udah meninggal. Falamma kharra tabayyana allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil adzabil muhin. Kalau mereka tahu tentang perkara gaib, jin itu nggak tahu perkara gaib. Kata Allah, kalau mereka tahu perkara gaib, mereka nggak akan terus digawe gitu dan dihinakan dan diazab mereka itu oleh Nabi Sulaiman. Jadi jin pun tidak tahu perkara gaib, ya. Tapi dengan ayat dukun tahu, bener deh. Yo, Persib main dengan masih ada main bola masih ada ya? Masih ada ya? Mana udah enggak. Dulu anak paling SMP menang terus tuh, Bandung Raya, Persikap. Pas anak SMP itu nomor 1 terus 1 2 3. Sekarang mah eleh terusnya. Atau menang? Menang ya? Atau enggak pernah ngikutin lagi. Nah, maksudnya ditanya ke dukun kacamata cenah. Ya. Ke skor sabaraha kacamata. Bener tah? Bener lagi. Berarti tahu perkara gaib enggak? Dukun tuh. Yang ngebisikinnya siapa? Jin, setan. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, iya benar. Satu benarnya 100 dustanya. Jadi kayak gini. Jadi para jin, mereka itu kayak kita mah panjat pinang. Ya, kayak kalau kita mah panjat pinang. Nah, mereka kayak gini. Rasulullah mencontohkan seperti ini. Mereka ini jadi numpuk naik. Itu bisa ngapung ya. Mereka para jin bisa ngapung ke luhur, enggak. Mereka ini kayak panjat pinang, naik kayak gitu sampai mereka ke langit. Sampai ke langit coba berapa ratus kilometer tuh. Nah, mereka mencuri kabar langit. Sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, kabar langit itu dibuka. Jadi banyak dukun itu banyak. Dulu itu dukun itu banyak. Ya, ketika Rasulullah diutus, ditutup pintu langit. Jadi mereka nggak bisa lagi mencuri kabar langit. Ini kenapa kok kayak gini? Coba cari kenapa sebabnya. Oh, ini ada yang baca seperti yang dibaca oleh Musa nih. Sama yang dibaca seperti Taurat nih. Oh, ternyata Al-Quran. Masuk Islam mereka. Tuh. Rasulullah meninggal, Allah buka sedikit pintu langit untuk mereka siapa nih, para jin setan ini, dia mencuri kabar langit. Oh, akan terjadi seperti ini besok, akan terjadi seperti ini besok. Yang bawah nyampaikan ke bawah, yang bawah nyampaikan ke bawah, terus nyampaikan ke bawah kayak gitu terus. Kadang sebelum sampai ke bawah ada syihab, ya. Nah, subhanallah ya, ini memang anak ini qadarullah, itu bukan qadarullah. Baik. Apa namanya? Harus murojaah ini. Udah banyak yang ini qadarullah. Ya, surat Al-Hijr ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa man istaraqa sam'a fa'atbahu syihabun mubin. Ya, surat Al-Hijr ayat 18. Mereka yang mencuri kabar langit nih, ada belum sampai disikat, dilempar dengan syihab. Syihab itu bola api. Kalau kita lihat bintang jatuh itu teh lemparan api. Lemparan bola api ke setan yang sedang mencuri. Ya, itu namanya, itu syihab itu.
Nah, ada yang dibiarkan sampai, ada yang nggak dibiarkan sampai, dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dibiarkan sampai ini langsung disebarkanlah ke dukun-dukun. Biasanya dukun penyihir itu satu kampung satu. Ya, kumahawe damri tidak boleh saling musuhin. Ya, dia nggak boleh ada dua dukun di satu kampung. Nggak boleh ada dua penyihir di satu kampung. Memang seperti itu. Ya, tape. Setiap kampung ada, nah nanti disebar oleh jin tersebut. Nah ini besok terjadi kayak gini ya, besok terjadi seperti ini ya, besok disampaikan ke orang-orang. Wah bener, dukunnya hebat ya mah. Satu benernya, besok ditanya lagi terjadi ini, bohong, 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 bohong. Kan sering juga dukun salah kan? Coba Persib sama apa main? Kadang yang satu bilang kacamata, yang satu bilang satu sama, yang satu bilang 1-0, 3-1. Kan macam-macam, sama-sama dukun pada mereka ini. Ya enggak? Terkadang yang benernya itu satu, dustanya 100, tapi orang-orang kalau udah kena penyakit suka datang ke dukun ya. Yang 100 dibohongin sama dukun itu nggak dilihat. Yang dia lihat cuman benernya satu kali aja tuh. Dia berulang kali datang ke pohon keramat, ke batu keramat, ke pohon ke telaga keramat, gua keramat, dapat emas. Benar dapat. Sekali benernya tuh. 1000 kali dia datang nggak dapat lagi tuh. Tapi nanti ada satu waktu dia dikasih lagi tuh. Kayak gitu permainan setan. Ya. Tetapi mentalnya memang ketika dia yakin satu kali dapat itu, dia hanya melihat yang dapatnya aja. Yang 100 kali, yang 1000 kali itu dia nggak lihat. Ini namanya mental dukun. Ya. Nah, jadi ya. Tapi kita bahas apa itu bid'ah. Bid'ah tadi sesuatu yang diada-adakan di dalam Islam ini, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, baik itu dengan menambah-nambahkan. Contohnya menambah-nambahkan. Sholat zuhur ditambah jadi 5 rakaat. Apa namanya itu? Bid'ah. Jelas ya? Sholat zuhur jadi 5 rakaat namanya bid'ah. Sholat subuh jadi 3 rakaat namanya bid'ah. Ya, Ramadan. Ramadan, ini udah terbiasa 1 bulan Ramadan, terbiasa nggak kita puasa? Terbiasa kemudian ya di seminggu pertama aja tuh yang nggak biasa puasa sunnah, seminggu pertama miring-miring jalannya tuh. Ya, udah 20 hari kemudian udah nyaman aja dia. Udah nyaman. Wah, iya mah mumpung kuat ya, mumpung sedang nyaman-nyamannya puasa. Lebaran ke puasa. Tanggal 1 Syawal puasa. Boleh nggak? Namanya apa? Bid'ah. Jelas itu? 1 Syawal puasa, namanya bid'ah. 1 hari sebelum Idul Adha puasa nggak Kang? Ibu-ibu puasa nggak? Nanti dapat hadiah nih Bu nih. Puasa apa namanya Bu? Ada yang tahu ibu-ibu? 1 hari sebelum Idul Adha. Wah, Masya Allah. Nah, masih ada nggak hadiahnya? masih ada. Ibu nanti ke ini ya, ke Bang Felis. Nah, puasa Arafah. Wah, sakan tenan we lah, cenah. Sakan tenan tanggal 10 nak. Tiasa tuh. Tanggal 10 teh hari apa Ibu? Idul Adha. Boleh nggak puasa Idul Adha? Bid'ah kalau dia lakukan itu. Jelas ya? Nggak akan Allah terima. Nah, hari di mana dilarang berpuasa. Misalnya ibu-ibu, para wanita, mereka ada masa haidnya. Kemudian kalau melahirkan ada nifasnya. Boleh nggak puasa? Boleh nggak sholat? Itu sudah jelas nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyelisihi syariat, yang dilarang oleh syariat, kemudian itu dilakukan, pun itu masuk dalam kategori bid'ah juga tuh. Ya, dia puasa, dia kemudian kapan ibadah dengan kita tidak menutup kepala? Nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai serban. Kapan Abu Emir? Pas haji atau umroh. Sekarang misalnya saya beribadah nggak mau pakai peci, ibadah nggak mau pakai peci, hari khusus,
tanggal 10, 11, 12 misalnya. Nah ini termasuk dari apa? Bid'ah. Jelas ini tape. Bid'ah ada yang bentuknya keyakinan, ada yang bentuknya lisan, ucapan, zikir, ada yang bentuknya perbuatan. Bid'ah yang itu bentuknya keyakinan seperti orang-orang khawarij, orang-orang teroris. Tahu teroris yang dulu mah banyak bom-bom bunuh diri, ya, orang bom bunuh diri di masjid, bom bunuh diri. Dia mudah mengkafirkan para pelaku dosa besar, kafir, memang kafir, bunuh aja udah. Ya, datang ke kantor polisi, tembakan polisi. Ya, mereka bilang itu tuh kafir udah. Ini kata ini khawarij, ini memang keyakinan mereka ini. Ini bukan karena protes atau demo, bukan. Memang keyakinan membunuh polisi itu adalah ibadah. Membunuh pemimpin itu adalah ibadah. Memang itu akidahnya, keyakinannya. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib siapa? Ya orang-orang. Utsman bin Affan juga dibunuh. Ali bin Abi Thalib dihalalkan darah Utsman bin Affan, coba. Ali bin Abi Thalib mau pergi sholat subuh, diparang wajah beliau oleh Ibn Muljam namanya. Ya, diparang wajah Ali bin Abi Thalib. Meninggal Ali bin Abi Thalib, meninggal Utsman bin Affan. Dan mereka yang membunuhnya itu guru ngaji, ustad. Ya. Dipilih oleh Umar bin Khattab jadi guru ngaji waktu zaman Umar bin Khattab. Salah gaul, salah duduk. Wah, ini Ali bin Abi Thalib kafir ya, kafir ya. Berhukum dengan hukum selain Islam. Wah, udah kafir itu mah. Akhirnya kepengaruh, ya udah saya bunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, dibunuh Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan, kan mereka bertiga nih. Bertiga, saya bunuh Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, saya bunuh Amr bin As di Mesir, saya bunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Ya, berpencar. Kita lakukan pergerakan kita tanggal 27 Ramadan. Coba mereka mencari tanggal bagus. Ya, mudah-mudahan habis selesai sholat taraweh, Lailatul Qadar, ya seperti itu. Lailatul Qadar setelah selesai sholat taraweh, nangis-nangis mereka kepada Allah, kemudian sholat subuh bareng, pas di belakang Muawiyah, di belakang Amr bin As, ditusuk. Cuman sigap ininya bodyguardnya. Ya, Hurrasa sigap. Cuman kena bagian belakang aja, nggak sampai meninggal Muawiyah bin Abi Sufyan. Amr bin As sakit, dibadalin sama sahabat yang lain. Dibadalin, itu yang dibunuh dikiranya Amr bin As. Ya, jadi ada peribahasa, aradna Amran wa aradallahu kharijah. Rencana kami membunuh Amr, ternyata Allah berencana kharijah. Apa istilah peribahasa kita? Kita hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Nah, itu jadi peribahasa tuh. Dari orang Khawarij. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib mau pergi sholat subuh, langsung pengecut mereka, nggak berhadapan kayak gitu di hadapan Ali bin Abi Thalib. Enggak, langsung tiba-tiba datang menyergap, langsung diparang. Ya, enggak gentle. Orang Khawarij, bom bunuh diri, ya, taib. Nah, itu bid'ah akidah, mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kata mereka ini pelaku dosa besar nih. Itu bid'ah enggak? Bid'ah. Kemudian tadi Syiah nih, meyakini Jibril salah ngasih wahyu, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, malah ngasih ke Nabi Muhammad. Manya atuh aina naon. Ya, ekspedisi sekarang kan jarang salah ya. Jarang salah. Masa malaikat Jibril salah ngasih wahyu? Harusnya ke Ali bin Abi Thalib malah ngasih ke Nabi Muhammad. Kemudian gini nih, mereka kalau kita kan salam selesai sholat kan Assalamualaikum warahmatullahi kanan kiri kan, kalau mereka gini Khanal amin. Mereka tepuk pahanya. Berkhianat Jibril. Seharusnya diberikan wahyu kepada Ali, malah diberikan kepada Muhammad. Bid'ah enggak itu? Bid'ah dengan mengatakan Abu Bakar dan Umar, dua berhala Quraisy lebih kafir daripada Fir'aun. Itu Syiah. Membenci Aisyah. Ngeri ucapannya. Ya, ngeri ucapan mereka itu. Taib. Disebutkan juga, ya ini banyak yang enggak akan cukup waktunya. Ya. Nah, di antara bid'ah, tadi bid'ah keyakinan, ya, bid'ah keyakinan. Ada yang mengatakan bid'ah seperti ini contoh bagus juga nih contoh.
Allah tidak di mana-mana. Allah tidak di dalam, Allah tidak di luar, Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di luar alam. Gitu mah tuh. Coba definisikan sesuatu yang tidak ada. Nggak ada di mana-mana. Ada orang yang bilang kayak gitu kan sekarang, Allah tidak di dalam, Allah tidak di luar, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Padahal 2000 dalil lebih Allah dan Rasul yang mengatakan Allah itu ada di mana? Allah ada di atas. Allah ada di atas. 2000 dalil lebih. Isra Mi'raj kemana? Rasulullah SAW. Ka Cibaduyut. Kalau Allah ada di mana-mana, ngapain Rasulullah ke atas? Mending ke Cibaduyut, ke Cikole. Ya. Rasulullah ke atas karena tempat paling dekat bisa ditempuh jaraknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Sidratul Muntaha namanya. Ya. Itu dalil yang enggak bisa mereka bantah semuanya, yang bilang Allah di mana-mana lah. Ini Allah di mana-mana, zatnya Allah di mana-mana. Ya. Nyembah berhala mereka itu. Boleh doa ke kuburan. Karena sejatinya Allah itu ada di kuburan. Ya. Kalau ahlu sunnah meyakini Allah itu di mana-mana, pendengarannya, penglihatannya, ilmunya. Tidak ada zaman, ruang luput dari ilmu Allah, pengawasan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah. Apa kata Allah? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa, wahai Harun, aku bersama kalian berdua. Aku bersama kalian berdua. Aku mendengar, aku melihat. Aku mendengar, aku melihat. Jadi kebersamaan Allah dengan kita adalah penglihatannya, adalah pendengarannya. Enggak mesti Allah bersama kita nempel dengan kita, enggak mesti. Ya. Antum jeung saha misalnya panjang lagi nanti ya. Nanti ini beda, inilah bid'ah akidah. Ada bid'ah qauliyah. Bid'ah yang itu ucapan. Seperti apa? Bid'ah yang itu ucapan seperti mengatakan atau zikir-zikir yang enggak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya. Zikir-zikir yang enggak ada tuntunan dari Nabi SAW. Seperti zikir Allah, 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 hu. Pernah dengar gak zikir kayak gitu? Gak pernah dengar ya, alhamdulillahnya. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita ini. Ya. Kalau zikir harusnya gimana? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada artinya tuh. Ada artinya subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ya. Kalau Allah, apa artinya? Apa maksudnya? Terus huwa. Maksudnya dia. Kemana? Zikir kayak gitu. Orang-orang Syiah, ya Husaina, ya Husain, kayak gitu. Sambil pukul-pukul dada mereka. Syiah, zikir-zikir itu namanya zikir bid'ah. Ya, baik. Kemudian ada bid'ah yang bentuknya perbuatan. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali dan para ulama-ulama lainnya? Di antara perbuatan bid'ah yang bentuknya fisik adalah beribadah dengan bernyanyi. Beribadah dengan joget-joget. Ayeuna aya teu? Kalau dulu kita jarang-jarang lihat kayak gitu ya. Dulu tuh. Kemudian ada nyanyi, dibilang ustadz lah. Joget nyanyi-nyanyi. Ulama dulu udah bilang di antara bid'ah adalah beribadah dengan bernyanyi. Beribadah dengan joget-joget. Sekarang tambah parah sekarang. Ya, musiknya udah musik underground malah untuk zikir ya. Ya, kemudian ya macam-macam nih. Kita lihat sekarang gitu. Nah, itu bid'ah namanya. Kayak orang Kristen nyanyi-nyanyi enggak? Nyanyi-nyanyi mereka orang Kristen nyanyi-nyanyi. Enggak jelas. Nah, sama tuh dengan sebagian kayak gitu juga tuh orang Islam tuh. Nyanyi-nyanyi. Kalau Rasulullah nyanyi-nyanyi kira-kira ku Abu Jahal kumaha? Ku Abu Jahal mah resepeun. Sasurian malah didukung tuh penuh oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab.
Ya. Nah, itu diantaranya. Kemudian tawaf di kuburan itu adalah apa? Bid'ah. Ya. Nah, ini kata Rasulullah SAW dalam hadits ini, siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada tuntunan yang dariku maka itu tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diterima oleh Allah. Ada enggak yang Anda pernah ya satu masjid ya di Sayati. Dia bilang, "Ustaz, di dieu mah aya cenah 7 kali ke Tasik sami yang haji ke Mekah." Coba. Tasiknya nggak tahu di mana disebutin ya. Pokoknya 7 kali aja ke Tasik sama dengan ke Mekah. Atuh mendingan ke Tasik atuh pajak. Yang paling nggak seberapa ongkosnya, nggak seberapa uangnya. Itu bid'ah nggak? Itu bid'ah. Ada yang haji ke Yaman, kuburan Nabi Hud. Kuburan Nabi Hud. Ya, di Yaman. Ada ke Mesir, kuburan Ahmad Al-Badawi. Ada yang ke India, ada ke Pakistan. Ya, haji itu teh. Malah lebih afdol daripada haji ke Mekah katanya. Nah, semua itu adalah bid'ah yang tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Alasan orang dulu sama orang sekarang sama. Kita kan maunya kebaikan. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Apakah mau beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang sesat amalannya di dunia, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira sudah baik dalam beramal. Coba. Ngiranya udah baik, udah soleh, udah pasti diterima, sesat. Kata Allah di surat Al-Kahfi. Nah, jadi kita dalam beribadah harus mengikuti contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan kajian kita di siang ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.